kebijakan importnya bahan baku dengan produk jadi harus disinkronkan ya. Logikanya yang kita harapkan produk jadi harusnya biaya masuknya lebih tinggi dari bahan baku untuk mendorong industri. Betul, iya. Karena Presiden mendorong hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan lapangan kerja. Kalau tidak, Bapak sebagai ngomong-ngomong nih Pak, sebagai ketua umum GAPMI gitu. ya, Hobi makan juga? wah pasti dong. kita kalau ke daerah atau ke negara lain, saya kepengennya nyoba yang lokal. Lokal ya? Lokal. Dan Indonesia saya kira sangat kaya ya. Gastronomi kita sangat kaya, unik. Tiap daerah punya beda-beda. Kita kalau ke daerah nyari soto aja udah Banyak banget. Banyak banget. Satu itu daerah ya. ada soto masing-masing. Masing-masing punya Iya. soto, Iya. masing-masing punya makanan-makanan khas. Itu luar biasa menurut saya. Dan kebetulan kami juga pernah ditugaskan oleh Kemenko Marves pada waktu itu untuk mempromosikan Spices. Indonesia Spice of the World waktu itu juga. Itu salah satu program kita juga yang terus kita lanjutkan sampai sekarang. Dan kita berhasil mendorong ekspor dan lain sebagainya dari yang tadinya UKM yang tidak mengenal ekspor sekarang sudah mengekspor seperti itu. Kan Bapak sering keliling juga tuh. Ya. Makan yang paling enak apa Pak? Makan yang paling enak, waduh. Iya, makan paling enak rasa apa? Rasa bayar. Wah, Nah, itu rasa bayar. Rasa bayar. Nggak usah bayar, Ya. ditraktir Iya, alias. itu paling enak itu. Iya, iya, Nah, iya. Kalau favorit apa Pak? Apa? Bapak suka makan apa favoritnya, kulinernya? kuliner. Saya terus terang makanan Indonesia itu enak. Jadi saya kalau ke Jogja makan nyari gudeg pasti. Gitu ya. Solo nyari liwet. Oh, kalau ke Jogja nyari Ya. gudeg, kalau ke Kalau ke Solo Surabaya nyari sering buat rawon, nyari pecel, enak gitu Pak. Jadi mungkin lidahnya udah terlanjur rasa lokal itu. Ke Makassar nyari coto pasti, ya, kan macam-macam gitu seperti itu. Ke Padang nasi Padang. Oh, di sana Nggak ada ya? Kalau saya ke Padang, saya cari nasi Padang nggak ada Pak. Iya, bener nggak ada. Iya, adanya nasi Padang itu di Jawa. Iya, bener. Ya, rumah makan Padang itu adanya di Jawa. Di sana nggak ada rumah makan Padang. Tegal Pak, nggak ada warteg. Iya, di Tegal nggak ada warteg gitu. Iya. Nah kan unik kan gitu. Di sini ada warteg, di Tegal nggak ada warteg seperti itu. Nah, Pak, kalau kita lihat kembali ke tadi persoalan PMI yang turun ya di manufaktur gitu, dampaknya kerasa Pak ya, udah ya, sebetulnya sangat di terasa, lapangan ya. sangat terasa. Dan kebetulan Lebaran tahun ini, menurut saya Lebaran yang menurut saya kita rasakan paling kurang bagus. Padahal pada saat pandemi itu kita masih merasakan Lebaran itu masih cukup bagus peningkatannya. Tapi tahun ini agak datar. Flat ya, flat. Flat. Nggak turun sih. Ya, masih nggak turun tapi flat. memang nggak seheboh biasanya. Kita merasakan. Nah, oleh sebab itu kita pengen berupaya bagaimana lebaran berikutnya lebih bergairah seperti itu. Nah, kita perlu koordinasi. Nah, makanya Apindo kan mendengungkan Indonesia Incorporated ya. Karena kita pengen kita bersatu menghadapi situasi seperti ini antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, semua kita bersatu memikirkan bagaimana perekonomian kita harus bangkit. Presiden sudah menetapkan pertumbuhan 8% di 2029. Ya. Kalau kita nggak bersatu, kita saling jalan sendiri-sendiri, saya khawatir sulit. Ya, oleh sebab itu Indonesia Incorporated itu harus dihidupkan kembali. Seperti itu. Sekarang kan udah sering Pak dialog-dialog ya, kayak waktu Ya. itu Sarasian Ekonomi, Ya, ya. ada ekonom, ada pelaku, Benar. ada pemerintah Benar. gitu. Nah, itu menurut Bapak masih kurang ya, atau seperti apa? Perlu lebih ditingkatkan frekuensinya. Karena apa? Karena ternyata dengan dialog kita bisa mencari solusi. Contohnya tadi saya baru selesai menyelesaikan satu masalah di perindustrian. Karena ada masalah peraturan yang lain, kita diskusikan di perindustrian, nah otomatis ada solusi. Ya, ini yang perlu. Jadi bukan hanya sekedar ada masalah, dan kadang-kadang kalau kita tidak komunikasikan antar kementerian lembaga, mereka saling tidak tahu bahwa kalau bikin aturan A menyebabkan yang lain terdampak seperti itu kadang-kadang tidak disadari. Nah, oleh sebab itu
di kementerian lembaga itu harus mengerti nature bisnisnya, masing-masing harus memahami dan lain sebagainya. Itulah yang kita harapkan pemerintah bisa memahami ini sehingga kita akan tumbuh seperti itu ya. Tapi kalau langkah-langkah konkret yang disiapkan Apindo sendiri sudah ada Pak ya? Saya kira sudah ada dan Apindo juga terus mendorong. Contoh misalnya Presiden sudah menetapkan adanya Pokja deregulasi, kemudian menetapkan Pokja peningkatan daya saing, dan Pokja terkait dengan ketenaga kerjaan ya untuk mengatasi mitigasi PHK dan sebagainya. 3 Pokja ini sebetulnya atas perintah Presiden dan sudah disiapkan. Tinggal bagaimana Pokja ini diresmikan dan kita bisa bekerja. Meskipun belum diresmikan, kita terus bekerja ya. Tapi alangkah baiknya kalau Pokja ini menjadi resmi sehingga kita bisa bekerja lebih cepat dan lebih terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu yang Apindo harapkan supaya kita bisa lebih cepat seperti itu. Kalau tidak ini akan menjadi berat, apalagi menghadapi situasi global saat ini. Situasi global ya memang banyak yang tidak bisa diprediksi sekarang ini Pak ya. Kemarin tiba-tiba Israel nyerang Iran, terus kemudian tiba-tiba itu kan tanpa pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan. Kita tidak dapat woro-woro, tahu-tahu gitu. Ya. Dan itu sangat berpengaruh ke industri di kita kan. Benar. Pak, kalau kita bicara insentif mungkin, kira-kira butuh nggak sih dunia usaha ini terhadap dari insentif pemerintah gitu? Sangat butuh ya. Jadi kita berharap pemerintah bisa memberikan sinkronisasi. Pertama tentunya insentif-insentif yang terkait dengan supply chain. Ya, kita merasakan sekarang ini antara bahan baku dengan produk jadi ini tidak sinkron di dalam sisi kebijakan fiskalnya. Bahan baku peraturannya cukup ketat untuk mengimport bahan baku yang tidak tersedia dalam negeri, kemudian beberapa bahan baku kena bea masuk. Tapi eranya produk jadi kan sekarang sudah nol, bea masuknya nol, lebih mudah masuk, sehingga ini. Nah, kita mengapresiasi kemarin yang terkait dengan Permendak, yang 9 Permendak itu, kita katakan smart regulation ya. Karena dengan Permendak itu bisa mengatasi masing-masing sektor. Kalau dulu satu Permendak jadi ribut, ada sektor yang dirugikan, ada sektor yang diuntungkan. Nah, dengan Permendak ini mudah-mudahan lebih akomodatif masalah per sektor. Karena tidak semua sektor siap, tidak semua sektor punya kondisi yang sama. Nah, tapi kita berharap selain Permendak dengan 10 komoditi itu, kita berharap dilanjutkan lagi ke yang lain, ya. Terutama juga tadi yang saya katakan kebijakan importnya bahan baku dengan produk jadi harus disinkronkan. Ya. Logikanya yang kita harapkan produk jadi harusnya bea masuknya lebih tinggi dari bahan baku untuk mendorong industri. Karena Presiden mendorong hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan lapangan kerja. Kalau tidak akan semakin banyak orang menjadi pedagang saja. Kita import produk jadi, ini lebih berbahaya lagi. Itu dari sisi supply chain. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan, kita berharap pemerintah segera membentuk Pokja ini untuk merumuskan bersama, karena peraturan ketenaga kerjaan ini menjadi penting bukan hanya untuk perusahaan dalam negeri saja, tapi perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia, mereka selalu tanya aturan tenaga kerjanya seperti apa. Kalau tiba-tiba berubah, tiba-tiba tidak ada kepastian, ini menjadi ketidaknyamanan buat mereka. Ya. Kemudian kita berharap juga ada insentif di bidang energi. Ya, ini juga sangat penting sekali. Energi baru terbarukan ini juga kita berharap lebih kondusif lagi. Ya, karena kita ingin mendorong energi yang lebih green, yang lebih bersih, lebih efisien, dan tentunya kita berharap pemerintah bisa membuka alternatif-alternatif EBT ini yang lebih kondusif lagi, lebih kompetitif lagi. Ya, ini supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Contoh misalnya dengan gas, HGBT. HGBT ini Presiden dari sejak zaman Presiden Jokowi sudah memberikan arahan harga gas murah untuk industri. Tapi kenyataannya sampai sekarang makin mahal gasnya. Seperti itu. Nah, ini kan juga kita membutuhkan insentif-insentif seperti itu. Kemudian dari sisi logistik. Logistik kita mahal. Kita bandingkan ASEAN saja, ya.
Di ASEAN Indonesia termahal dibanding Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang dengan sistem logistik nasional nih kebetulan sekarang lagi dibahas dan kita diminta masukannya. Kita pemerintah ingin mentargetkan menurunkan biaya logistik dari 20% lebih, sekitar 23% turun menjadi di bawah 20%. Nah, mudah-mudahan ini bisa mempercepat rantai pasok dan membuat lebih murah lagi. Ini insentif-insentif seperti itu. Kita tidak mengharapkan insentif bantuan tunai seperti ini ya. Nah, kemudian yang lain lagi kita berharap pemerintah bisa memperhatikan masalah daya beli, khususnya untuk masyarakat yang bawah. Ya. Ini penting karena kita berharap dengan ini menjadi pemicu untuk konsumsi rumah tangga meningkat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga kan agak lambat nih sekarang, di bawah 5%, biasanya di atas 5%. Sekarang di bawah 5% karena masalah itu juga. Nah, kita berharap BLT, bantuan tunai, nah kita bersyukur sekarang pemerintah memberikan bantuan ke pekerja yang UKM ya, ada 2 kali 300.000, nah mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga. Karena kita merasakan pada saat pandemi yang lalu, dengan bantuan waktu itu 600.000 per pekerja, sangat itu, membantu ya? Ya sangat membantu dan menggerakkan ekonomi. Ya. Nah, kita berharap ini juga menjadi salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah. Ya, di samping itu. Insentif yang lain adalah integrasi program pemerintah. Salah satu MBG ya. MBG ini juga menjadi penting. Di Apindo dan di Kadin kita juga mempunyai program yang mirip dengan pemerintah. Ya, salah satunya di Apindo kita punya program penanganan stunting ya, KIPAS ya. Nah, ini kita berharap ini bisa disinkronkan dengan MBG ya, supaya produktivitas tenaga kerja kita meningkat. Ini sangat penting sekali ya. Tapi kita juga berharap MBG ini bisa disinkronkan dengan produk-produk jadi makanan minuman yang bisa masuk menjadi salah satu alternatif penyediaan makanan minuman yang bergizi. Tidak hanya sekedar nasi lauk pauk tiap hari kan bosen juga gitu ya. Sekali-sekali diberikan pangan olahan yang siap, kemasan yang bernutrisi yang sudah diseleksi oleh Badan Gizi Nasional. Dan juga perlu dengan Badan Pangan juga untuk ketersediaan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, karena ini sangat penting sekali. Seperti itu. Nah, ini insentif yang sangat kita harapkan ya. Kemudian tentunya terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter ya, untuk menggerakkan ekonomi ya. Dan jangan sampai kita fokus hanya di Danantara saja misalnya ya. Tapi cash flow pemerintah perlu disebar ke semua sektor, bahkan kalau bisa untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Ya, di pedesaan ini menjadi penting untuk menggairahkan perekonomian kita. Ya, ini yang kita harapkan seperti itu. Banyak juga Pak tadi masukan-masukannya ya, yang diharapkan. Ya. Nah, Apindo punya Dewan Pakar. Ya, kebetulan Dewan Pakar kita ada yang mantan menteri, ada para tokoh, pakar ekonomi semua. Kita selalu memberikan masukan ke pemerintah dan mudah-mudahan beberapa hal bisa diadopsi oleh pemerintah dan bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian kita.